Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan simulasi negosiasi yang telah kami buat guna memenuhi UTS kelas 10. Untuk itu, saya izin memperkenalkan anggota saya sebagai berikut. Saya Adela Marlina dengan NIM 2051945 sebagai narator. Rekan saya Stephen Miguel Gunaven dengan NIM 2511948 sebagai tuan maman. Rekan saya Vanessa Wijaya dengan NIM 2051953 sebagai prima antasari, penasihat hukum tuan maman. Rekan saya Catherine Karsakovin dengan NIM 2511946 sebagai Syakira Almira, Direktur sekaligus Komisaris Utama PT BCD. Dan rekan saya Putri Ataya Fidela dengan NIM 2511950 sebagai Dindayanti, penasihat hukum PT BCD. Sebelum kami memulai simulasinya, saya akan membacakan terlebih dahulu kronologi sengketa yang terjadi antara Tuan Maman dengan PT BCD. Tuan Maman membeli 5 buah truk kontainer dengan merek Z dengan harga Rp850 juta. Total harga kelima truk tersebut adalah Rp4.250 juta. Tuan Maman telah membayar uang muka sebesar Rp2.125 juta. Transaksi dilakukan pada tanggal 5 Februari 2020 di dealer truk Z yang dimiliki oleh PT BCD yang beralamat di Tebet Raya nomor 2, Jakarta Selatan. PT BCD berjanji akan mengirimkan kelima truk tersebut pada tanggal 1 Juni 2020 dan pada tanggal tersebut Tuan Maman sudah harus melunasi sisa pembayaran sebesar Rp2.125 juta. Lalu timbul masalah ketika bulan Maret 2020 terjadi pandemi COVID-19. Pelabuhan Tanjung Priuk yang seharusnya menjadi akses pengiriman ditutup sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu membuat PT BCD mengalami kendala pengiriman suku cadang dari luar negeri untuk perakitan truk, sehingga kelima truk tersebut tidak dapat diserahkan tepat waktu karena mengalami masalah dalam penyelesaian perakitan. Tuan Maman sangat membutuhkan kendaraan truk tersebut sebagai kegiatan usaha ekspedisinya yang baru dirintis, sehingga ia mencari distributor truk yang lain dan menghubungi PT BCD untuk membatalkan pembelian. PT BCD berusaha melakukan negosiasi dengan Tuan Maman terkait hal tersebut. Pada tanggal 5 Juni, PT BCD mengirimkan proposal negosiasi. Atas ajakan tersebut, negosiasi disetujui oleh Pak Maman di tanggal 10 Juni dan akan dilakukan negosiasi pada tanggal 20 Juni di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan tampilkan simulasi negosiasinya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Syakira Almira selaku Direktur dan Komisaris Utama yang akan mewakili PT BCD. Di samping saya ini terdapat Ibu Dinda selaku kuasa hukum PT BCD yang akan mewakili saya dalam negosiasi pada sore hari ini. Sore Pak, Bu, karena saya mewakili PT BCD dalam negosiasi kita pada sore hari ini, berikut saya tampilkan surat kuasa khusus dari PT BCD. Baik, selamat sore Bu Syakira, Bu Dinda, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Maman bin Asep dan di sebelah saya ada Bu Prima selaku kuasa hukum saya yang akan membantu perjalanan proses negosiasi kita. Selamat sore Ibu-Ibu sekalian, perkenalkan saya Prima Antasari selaku kuasa hukum dari pihak Pak Maman. Sebagai bukti legal standing saya dalam mewakili Pak Maman, izinkan saya juga untuk memperlihatkan surat kuasa khusus antara saya dan Pak Maman. Saya harap negosiasi ini dapat berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Mungkin dari pihak BCD ingin membuka diskusi kita. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi begini permasalahannya Pak, Bu. Kami pihak PT BCD sudah memproses pesanan Pak Maman mengenai 5 truk kontainer merek Z sesuai perjanjian jual beli kita bersama. Jadi,
Kami mendatangkan suku cadang untuk perakitan truk kontainer pesanan Pak Maman dari supplier kami yang ada di luar negeri lewat pelabuhan Tanjung Priok. Namun, karena pandemi COVID-19 ini melanda bukan hanya negara Indonesia, tetapi juga seluruh dunia secara tiba-tiba, maka pelabuhan Tanjung Priok yang dimana menjadi akses pengiriman suku cadang truk kontainer ini terpaksa tutup untuk membatasi mobilitas dan mencegah penyebaran virus COVID-19. Sehingga truk kontainer pesanan Bapak mengalami kendala dalam proses perakitan karena tidak adanya suku cadang tersebut. Begini toh Bu, saya secara pribadi paham mengenai kondisi dan hal tersebut. Namun di sisi lain, saya membutuhkan truk kontainer ini untuk menjalankan bisnis perusahaan ekspedisi saya. Ya Ibu tahulah, jasa ekspedisi tidak mungkin berjalan tanpa adanya angkutan transportasi. Kalau semakin diundur, toh Bu, perputaran ekonomi saya akan terhambat. Saya juga membutuhkan balik modal secepatnya karena saya meminjam modal dari bank. Mungkin Bu Prima akan menjelaskan lebih lanjut mengenai duduk posisi saya. Seperti ini ya Bapak Ibu, sesuai dengan perjanjian jual beli antara Pak Maman dan PT BSD yang telah saya baca dan pelajari, 5 unit truk kontainer merek Z harus dikirimkan oleh PT BSD pada tanggal 1 Juni 2020. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tertuang dalam pasal 1338, ada yang disebut dengan asas pacta sunt servanda, yang artinya setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalam perjanjian tersebut. Yaitu dalam perjanjian ini, yang mengikatkan diri adalah Pak Maman dan PT BSD. Jadi Bu, dengan keterlambatan PT BSD dalam mengirimkan 5 unit truk kontainer merek Z kepada Pak Maman, PT BSD telah lalai dalam memenuhi prestasi dalam perjanjian jual beli ini. Solusi yang diberikan KUH Per hanya ada 2, Bu, ketika terjadinya wan prestasi. Apakah kami meminta ganti rugi atau perjanjian ini dibatalkan? Kebetulan Pak Maman memiliki kenalan seorang distributor truk lain dengan merek yang sama, yaitu merek Z, sehingga Pak Maman pribadi memiliki rencana lain untuk melanjutkan usahanya. Memang Bu, kami juga mengakui bahwa kami tidak bisa memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Namun Pak, Bu, kami ingin agar Ibu dan Bapak juga memahami penyebab kami tidak dapat memenuhi prestasi, yaitu karena ditutupnya Pelabuhan Tanjung Priok dikarenakan pandemi. Izin melanjutkan, Bu. Pak, karena pandemi ini bukan hanya Bapak yang perekonomiannya terhambat, PT kami juga perekonomiannya terhambat dan kerugian yang kami dapatkan jauh lebih besar kalau Bapak ingin tahu. Dan kami tetap melaksanakan tanggung jawab kami terhadap para pihak yang melakukan pembelian dengan kami. Tidak ada yang bisa menduga kalau akan ada pandemi yang akhirnya membuat semua mobilitas perekonomian ini terhambat, Pak. Saya Perjanjian sah dibatalkan sebagai bentuk dari akibat hukum atau sanksi yang diberikan oleh Pak Maman lantaran keterlambatan pihak kalian mengirimkan truk-truk tersebut. Yang pihak Anda lakukan sekarang sudah termasuk wan prestasi. Saya yakin sesama sarjana hukum Bu Dinda paham betul mengenai hal ini. terus terang Bu, saya kecewa dengan tanggapan pihak PT BCD dengan enteng dan remeh menganggap kerugian yang saya alami. Kami tidak menganggap remeh Pak Maman. Kalau kami menganggap remeh permasalahan ini dengan enteng, kami tidak akan mengajukan pertemuan yang kita lakukan hari ini. Kelalaian dari pihak kami bukanlah hal yang sengaja dilakukan, tetapi ini murni dikarenakan kondisi pandemi yang menghambat jalannya perekonomian. Bukan hanya perekonomian yang terhambat, tapi hampir seluruh sektor apa saja terhambat. Mungkin Ibu Dinda akan menjelaskan lebih lanjut terkait posisi kami. Menurut saya, Bu Prima, PT BSD dalam hal ini tidak dapat dikatakan lalai. Memang telah terjadi kelalaian, tapi bukan PT BSD yang lalai. Sebagaimana telah diuraikan oleh Bu Syakira tadi bahwa prestasi PT BSD terhambat karena ditutupnya Pelabuhan Tanjung Priok. Keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai force majeure yang dimana dari pihak kami tidak dapat melakukan solusi atau tindakan apapun oleh karena kondisi terdesak. Baik, namun yang kami sayangkan adalah dari awal transaksi terjadi, klien saya tidak menerima informasi dari PT BSD mengenai keterlambatan dan kendala yang terjadi. Dapatkah hal ini disebut sebagai itikat baik? Nah,
Kami dengan itikat baik mengajak Pak Maman untuk membahas permasalahan yang terjadi dan Bapak sendiri sudah menyetujui untuk hadir dalam pertemuan pada sore hari ini. Di sini, PT BCD bukan sengaja untuk melakukan kelalaian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang sudah dijanjikan, tetapi karena pandemi yang terjadi secara tiba-tiba, menghambat jalannya keluar masuk barang, ditambah juga adanya peraturan dari pemerintah untuk mengurangi mobilitas perekonomian. Berdasarkan pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata, yang dimana intinya membebaskan debitur dari segala biaya, rugi, dan bunga sepanjang debitur dapat membuktikan adanya keadaan memaksa atau force majeure. Ditambah lagi pihak Pak Maman juga melakukan pembatalan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak PT BCD, di mana setelah perjanjian jual beli ditandatangani oleh Pak Maman dan klien saya, PT BCD sudah melaksanakan isi dari perjanjian. Pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Pak Maman secara sepihak ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 580 PK Perdata 2015 merupakan perbuatan melawan hukum. Bukan tanpa alasan klien saya mengajukan pembatalan ini, Bu. Klien saya memiliki alasan yang kuat dan realistis untuk mencegah kerugian yang dialami Pak Maman semakin besar dan memutar roda perekonomian. Inilah cara satu-satunya bagi Pak Maman. Baiklah, Bapak dan Ibu, sebaiknya kita kembali ke rencana awal kita. Sebagai wujud dari itikat baik kami, PT BCD ingin mengadakan re-agreement atau perjanjian ulang dengan Pak Maman. Bagaimana, Pak, Bu? Ibu-ibu sekalian, izinkan saya dan klien saya untuk berdiskusi sebentar. Ibu-ibu sekalian, klien saya sepakat untuk mengadakan perjanjian ulang dengan pihak PT BCD. Baiklah, mungkin kita bisa membahas isi dari perjanjian ulang yang akan disepakati oleh Pak Maman dan PT BCD. Sebagaimana yang sudah kami ajukan dalam proposal negosiasi oleh PT BCD, kami sudah menyampaikan beberapa poin yang akan dimasukkan dalam perjanjian antara PT BCD dan Pak Maman. Apakah dari pihak Pak Maman menyetujui semua poin yang diajukan oleh PT BCD? Dari ketujuh poin agreement yang diajukan oleh PT BCD dalam proposal, pihak kami memiliki beberapa poin kesepakatan yang ingin kami ajukan demi kelancaran kerjasama antara klien saya dengan PT BCD. Mungkin boleh langsung saja dibicarakan poin apa yang ingin ditambahkan ke dalam re-agreement. Poin yang pertama, apabila PT BCD gagal mengirimkan 5 unit kontainer merek Z tepat pada waktunya sesuai yang telah disepakati, maka A. Pak Maman berhak menuntut pertanggungjawaban PT BCD dengan dalil tidak beritikat baik. B. PT BCD berkewajiban mengganti seluruh biaya kerugian yang telah ditimbulkan. C. Perjanjian jual beli antara Pak Maman dan pihak PT BCD dinyatakan batal demi hukum. Baik, klien saya menyetujui poin yang diajukan oleh Pak Maman. Kemudian poin ketiga di dalam proposal mengenai pelunasan sisa pembayaran dengan cara dicicil sebanyak 3 kali oleh pembeli. Klien saya ingin mencicil sisanya sebanyak 5 kali setelah 5 unit truk tersebut diterima. Mengingat kondisi ekonomi klien saya juga terdampak akibat pandemi dan keterlambatan pengiriman truk tersebut. Baik, klien saya meminta waktu untuk diskusi sebentar terkait dengan poin yang diajukan. Setelah berdiskusi, kami mengajukan untuk cicilan dilakukan sebanyak 3 kali oleh pihak pembeli dan tidak dapat lebih dari 3 kali dikarenakan sisa pembayaran yang perlu dibayarkan hanya setengah dari keseluruhan biaya yang menjadi kewajiban dari Pak Maman selaku pembeli. Jadi, 3 kali cicilan dirasa sudah cukup untuk melunasi. Ditambah lagi, tidak ada penentuan jangka waktu pelunasan yang harus dilakukan oleh pembeli. Kalau pihak Pak Maman tetap menginginkan pelunasan dengan cicilan sebanyak 5 kali, maka kami mengajukan pelunasan sebanyak 5 kali dilakukan dalam waktu 3 bulan. Jika dalam waktu 3 bulan Pak Maman belum melunasi keseluruhan biaya yang menjadi kewajiban Pak Maman, kami juga akan menuntut pertanggungjawaban dari Pak Maman selaku pembeli karena telah lalai dalam memenuhi kewajibannya.
Bagaimana, Pak? Menurut saya penawaran dari pihak Bu Syakira tidak juga. Baiklah, boleh Bu. Saya setuju bahwa pelunasan dapat dicicil sebanyak 3 kali saja. Saya izin melanjutkan poin yang ingin saya ajukan ya, Bapak Ibu. Pihak kami akan memberikan tenggang waktu selama 4 bulan. Karena pihak kami merasa 4 bulan ke depan situasinya sudah mulai kondusif. Bagaimanapun roda perekonomian negara harus tetap berputar. 4 bulan ke depan seharusnya akan ada regulasi terkait pelabuhan, terutama pelabuhan ini, Pelabuhan Tanjung Priok, yang merupakan jantung distribusi jalur laut di Jakarta. Saya yakin bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi situasi ini. Pak, saya meminta untuk diberikan tenggang waktu tambahan selama 2 bulan. Aduh, Bu, bagaimana ya? Bukankah 4 bulan itu waktu yang cukup lama ya? Kami juga butuh waktu, Pak, untuk merakit truk pesanan Bapak dan juga masih ada truk-truk lain yang perlu dirakit untuk dijadikan display di dealer kami. Jadi saya meminta mohon pengertiannya dari Pak Maman. Ya sudahlah Bu kalau begitu. Kita sepakati saja untuk tenggang waktu menjadi 6 bulan ya. Terima kasih atas pengertiannya, Pak. Saya juga ingin menambahkan, Pak, mohon agar Bapak tidak beralih ke dealer lain selain dealer kami dalam jangka waktu 6 bulan tersebut, Pak. Benar, Pak. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan klien saya masih tidak dapat memenuhi prestasinya, maka klien saya bersedia untuk memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan kesepakatan kita. Baik, setelah melalui banyak pertimbangan, klien saya setuju untuk tidak beralih ke dealer lain selain PT BCD selama 6 bulan ke depan setelah negosiasi dilakukan. Oke, apabila Pak Maman beralih ke dealer lain sebelum jangka waktu yang ditentukan, maka A. PT BCD berhak menuntut pertanggungjawaban Pak Maman dengan dalil tidak beritikat baik. B. Pak Maman berkewajiban membayar biaya pengiriman suku cadang untuk perakitan truk dari luar negeri. Dan C. Perjanjian jual beli dinyatakan batal demi hukum. Baik, saya siap bertanggung jawab apabila saya tidak beritikat baik. Apakah ada yang ingin diajukan lagi oleh Pak Maman dan Bu Prima? Cukup. Dari pihak kami sudah cukup, Bu. Tidak ada tambahan lagi. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu perjanjian ulang kita berakhir sampai di sini saja ya Pak, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Maman karena sudah mau menyempatkan diri untuk menghadiri negosiasi pada sore hari ini. Sama-sama Bu Syakira, saya juga berterima kasih kepada Ibu. Baiklah, kita semua sudah mencapai kata sepakat ya. Bu Dinda, mohon kirimkan surat re-agreement hari ini ke email saya ya. Setelah Ibu mengirimkan emailnya, akan segera saya tinjau ulang dan akan saya teruskan kepada Pak Maman. Baik Bu Prima, akan segera saya kirimkan malam ini juga. Terima kasih Bu. Baik, kalau begitu Bu Syakira, Bu Dinda, kami pamit undur diri dulu ya. Saya ada urusan lain di rumah sakit. Mari Bu Prima. Bu Syakira, Bu Dinda, saya mohon pamit ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Baik Pak. Baik Pak, Bu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan ya. Baik, terima kasih Bu. Sekian presentasi simulasi negosiasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu.